saya akan menjelaskan di poin A, yaitu analisis perusahaan Delicek yang sukses mengimplementasikan JRM berbasis syariah. Nah, permintaan akan satu produk dan jasa itu terus beragam hingga bermunculan produk-produk yang lebih baik karena perkembangannya zaman. Nah, kondisi ideal yang diharapkan dari penerapan JRM itu adalah adanya sistem yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara mendalam, memberikan pelayanan yang personal dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Perusahaan itu berhasil menerapkan JRM dengan baik biasanya menunjukkan peningkatan yang retensi pelanggan, penurunan biaya akuisisi pelanggan baru, dan peningkatan citra merek. Nah, ada contoh yaitu dari Delicek, itu sebagai bisnis yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan kue. Itu telah menghadapi persaingan yang semakin kuat seiring dengan perkembangannya industri makanan yang semakin pesat. Nah, dalam dunia bisnis yang penuh dengan pesaing, pelanggan itu menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Loyalitas pelanggan yang tinggi akan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan tersebut, yakni Delicek, ya, untuk memenuhi dan mengelola hubungan dengan pelanggan melalui penerapan strategi JRM yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, di sini saya akan melanjutkan CRM. Dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Strategi CRM yang baik tidak hanya berfokus pada menarik pelanggan baru, tetapi juga menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi dalam strategi CRM dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dengan meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk Delicek. Oleh karena itu, penelitian ini juga membahas mengenal bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Delicek dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, serta bagaimana strategi CRM dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Penerapan CRM yang efektif tidak hanya berdampak pada loyalitas pelanggan, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan bagi Delicek dalam rangka memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kerangka konseptual hubungan strategi Customer Relationship Management atau lebih dikenal dengan CRM dengan loyalitas pelanggan. Kerangka konseptual disusun untuk menunjukkan bagaimana elemen utama CRM seperti komunikasi, personalisasi, dan program loyalitas mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kerangka konseptual di sini menjelaskan hubungan antara strategi Customer Relationship Management dengan loyalitas pelanggan. Strategi CRM yang meliputi komunikasi efektif, personalisasi layanan, dan program loyalitas berperan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan ini menjadi dasar bentuknya loyalitas yang terlihat dari kesetiaan pelanggan untuk bertransaksi. Faktor pendukung seperti teknologi, pelatihan staf, dan budaya perusahaan yang berfokus pada pelanggan memperkuat efektivitas CRM, sedangkan tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pengelolaan data yang kurang optimal dapat menghambat keberhasilannya. Dengan memahami hubungan ini, strategi CRM dapat mengoptimalkan untuk
membangun hubungan jangka panjang, dan meningkatkan kekuatan loyalitas pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan pada perusahaan Derly Cake. Pelanggan yang merasa puas dengan interaksi mereka dengan pelanggan, baik dalam hal komunikasi yang efektif maupun pengalaman pembeli yang menyenangkan. Cenderung merasa lebih terikat dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan mereka. Karena perusahaan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pada pelanggan yang akan tetap setia. Sebagai besar pelanggan menyatakan bahwa mereka memilih Derly Cake ini karena rasa dan kualitas kue yang konsisten, serta pelayanan yang ramah dan cepat. Kualitas produk Derly Cake ini juga terjaga untuk menjadi alasan kenapa pelanggan tetap memilih Derly Cake dan kembali lagi membeli produk di perusahaan tersebut. Karena hal ini juga mencerminkan kepentingan aspek kualitas dan membangun loyalitas kepada perusahaan Derly Cake tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B nomor 2, yaitu tentang tantangan yang dihadapi ketika kita ingin menerapkan CRM di perusahaan gitu. Di sini ada beberapa tantangan akan saya sebutkan dan saya akan jelaskan sesingkat mungkin ya. Yang pertama itu tentang keterbatasan sumber daya. Sebenarnya walaupun penerapan CRM di Derly Cake memberikan hasil yang positif dalam hal loyalitas pelanggan ya, ada beberapa tantangan sih yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya yang saya sebutkan barusan, yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, meskipun kita di Derly Cake itu sudah berusaha untuk mengimplementasikan CRM secara maksimal, ketika perusahaan ini masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah, kita katakan karyawan yang dapat menangani pelanggan secara personal. Nah, hal ini juga berpotensi membatasi kemampuan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada setiap pelanggan ya, terutama pada periode-periode dengan volume pembelian yang tinggi. Nah, yang kedua, di sini ada pengolahan dan pemanfaatan data yang efisien. Nah, selain itu, meskipun perusahaan sudah memanfaatkan teknologi, memanfaatkan atau mengumpulkan data pelanggan, tantangan lainnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan data yang efisien. Nah, dalam banyak kasus itu data yang dikumpulkan itu seringkali tidak diolah secara maksimal untuk menghasilkan wawasan dan dapat digunakan untuk meningkatkan strategi CRM mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang tantangan bagi CRM. Selain masalah teknis dan sumber daya, tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan dari karyawan. Meskipun manajer sangat mendukung penerapan CRM, bagi beberapa staf yang lebih senior sangat kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru yang digunakan untuk melacak interaksi dengan pelanggan. Maksudnya adalah bahwa keberhasilan implementasi CRM tidak hanya bergantung pada teknologi atau ketersediaan sumber daya, tetapi juga kesiapan dan kesediaan seluruh tim untuk berubah. Sistem CRM menuntut cara kerja baru, seperti mencatat setiap interaksi dengan pelanggan secara digital yang mungkin berbeda dengan kebiasaan lama. Ini membutuhkan penyesuaian sikap, pola pikir, dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan budaya kerja, dan budaya perusahaan agar semua anggota tim terbuka terhadap inovasi, serta pelatihan yang berkelanjutan agar semua karyawan termasuk yang senior bisa memahami dan menggunakan sistem dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.